Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak sih apa itu sidang BPUPKI? Sidang BPUPKI adalah sidang yang diadakan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk membahas dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar. BPUPKI menyelenggarakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama diselenggarakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat untuk membahas rumusan dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh yang berpidato antara lain Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Hasilnya disepakati Pancasila sebagai istilah atau nilai yang digunakan dalam merumuskan dasar negara. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 sampai 17 Juli pada tahun 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Hasilnya disetujui Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar, Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk Jepang karena mereka menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut diberikan sebagai usaha untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Tujuannya agar rakyat Indonesia percaya dan mau membantu pemerintah Jepang di tengah peperangan yang mereka hadapi. Akhirnya, pemerintah Jepang pun membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan sebuah bentuk dari dokumen historis yang menjadi hasil dari adanya kompromi silang antara pihak Islam dengan pihak kebangsaan atau nasionalis yang terbentuk di dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, serta digunakan untuk menjadi sebuah jembatan perbedaan dalam agama serta negara yang ada. Piagam Jakarta juga sering disebut dengan Jakarta Charter. Hal tersebut dikarenakan Piagam Jakarta merupakan piagam atau sebuah naskah yang disusun pada rapat panitia 9 atau 9 tokoh Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis. Dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Piagam Jakarta disahkan pada 22 Juni 1945. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tetapi belum menemukan titik terang, maka dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan Piagam Jakarta. Panitia 9 menerima masukan dan menyusun dasar negara berdasarkan pandangan umum. Para anggota Panitia 9 melakukan sidang di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Piagam Jakarta ditandatangani Panitia 9 di hari jadi Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Isi Piagam Jakarta disepakati BPUPKI untuk dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penghapusan 7 kata atau kalimat yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya pada sila ketuhanan dihapus dari konstitusi yang berlaku setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Alasan dihapusnya untuk menjaga pemisahan masyarakat Indonesia Timur, menjaga keutuhan negara, dan sebagai kompensasi atas sikap toleransi para wakil pemimpin Islam dan memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama. Nah, ini adalah isi Piagam Jakarta sebelum diubah.
Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini adalah isi Piagam Jakarta yang sudah diubah. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.